Rasa cinta yang sempat terkubur dalam kini kembali memuncah di dada Aina. Pendiriannya untuk menolak Gapin perlahan luruh, karena pada kenyataannya dia tidak bisa menolak semua perhatian pemuda itu. Apalagi di tengah keadaannya yang terus-menerus mendapatkan siksaan dari Ercan. Tidak ada satupun titik kebahagiaan yang dia dapatkan dalam pernikahannya bersama pria paruh baya itu. Dan Gapin datang dengan segala penawar untuk rasa sakit yang Aina terima. Untuk itu, Aina tidak bisa menahan diri dari bujuk rayu cinta pertamanya, yakni anak tirinya sendiri. Gapin yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, terus-menerus mencium bibir Aina dengan lembut. Dia sangat senang, hingga akhirnya Aina mulai malas. Meski terasa kaku, tapi semua itu sudah cukup membuktikan bahwa Aina sudah kembali membuka hati untuknya. Dengan begitu, Gapin berharap bahwa hubungan mereka akan kembali seperti semula, meskipun ia sangat sadar lawannya adalah sang ayah. Gapin baru melepaskan bibir Aina saat gadis itu nampak terengah-engah. Mereka kembali saling tatap, dan Aina yang tak sengaja mencengkram dada Gapin, langsung menurunkan tangannya. Namun, dengan cepat Gapin menahan pergelangan tangan gadis cantik itu. "Apa itu artinya kamu bersedia menerimaku kembali?" Tanya Gapin ingin sebuah kepastian. "Aku tidak tahu harus menjawab apa, Gap. Hubungan kita terasa sangat rumit, dan aku takut kalau sampai Tuan Ercan tahu," balas Aina apa adanya. Dia tidak bisa bohong, ada ketakutan tersendiri yang selalu menghantuinya. "Kalau begitu jangan sampai Dadi tahu. Untuk saat ini kita harus sembunyi-sembunyi di belakangnya. Dan bila waktunya tiba, aku pasti akan mengatakan yang sesungguhnya, bahwa kita berdua adalah sepasang kekasih." Gapin membuka telapak tangan Aina, lalu menggenggamnya dengan erat, berusaha untuk meyakinkan gadis ini bahwa apa yang dia ucapkan bukanlah omong kosong. Sesaat Aina terdiam, tetapi tak berapa lama kemudian dia menganggukkan kepala sambil tersenyum kecil. Meski ada rasa khawatir yang menyerang hatinya, Aina tetap berusaha untuk percaya. Melihat Aina tersenyum, membuat Gapin ikut tersenyum pula. Satu tangan pemuda itu mengelus pipi Aina dengan lembut sambil berkata, "Ayo berjuang bersamaku." Karena jika hubungan diibaratkan seperti seekor burung, maka dia tidak akan bisa terbang hanya dengan satu sayap. Butuh dua kepakan untuk sampai di tujuan. Dan aku membutuhkanmu, Aina. Dari sorot mata Gapin, Aina menemukan sebuah kesungguhan. Meskipun dia sadar bahwa jalan yang mereka pilih tidaklah mudah, tapi dengan bersama, Aina yakin segala hal bisa dilewati. "Aku akan menjadi salah satu sayapnya," balas Aina, yang membuat senyum bibir Gapin semakin terlihat lebar. Pemuda itu kembali memangkas jarak dan menyatukan kening mereka berdua. Akhirnya, usaha kerasnya untuk merebut Aina kembali mulai membuahkan hasil. "Cup, bagaimana? Apakah masih terasa sakit?" tanya Gapin setelah mengecup sudut bibir Aina yang sempat terluka. Gadis itu langsung menggelengkan kepala, karena dia memang tidak merasakan sakit. Dia malah suka. Dan jawaban itu membuat Gapin kembali mengambil kesempatan. Dia menarik tengkuk Aina dan melabuhkan sebuah ciuman. Sementara Aina tidak menolak apapun yang Gapin lakukan, sebuah sentuhan cinta yang membuat ia terbuai oleh hasrat terlarang. Karena mau seperti apapun, status Gapin masih tetap menjadi anak tirinya. Tanpa melepas ciuman, Gapin menggiring tubuh Aina hingga berbaring di atas ranjang, sementara tangannya mulai bergerilya untuk menyentuh apapun yang ia suka. Namun, baru saja mereka menikmati jalan menuju nirwana, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, disusul suara Naomi yang manggil nama Aina. "Tok tok tok. Aina." Mendengar itu, Aina yang langsung terlihat gugup mendorong dada Gapin dengan keras, hingga pemuda itu nyaris terjungkal ke belakang. Secepat mungkin Aina ingin membuka pintu, tetapi Gapin segera menahannya. "Kamu tidak melupakanku, kan? Rileks, jangan tunjukkan kegupanmu di depannya. Karena hal itu akan membuat orang-orang curiga." "Maaf, Gap. Aku takut ketahuan. Justru sikapmu yang seperti ini yang membuat orang jadi tahu kalau kamu menyembunyikan sesuatu." "Ayo, biar aku yang buka dan menjelaskannya," ajak Gapin dengan wajah yang terlihat santai. Akhirnya mereka menemui Naomi secara bersama.
Wanita paruh baya itu nampak mengerutkan dahi saat melihat Gapin ada di kamar Aina. Namun rasa curiga yang hampir singgah terkalahkan oleh kotak P3K yang ada di tangan Gapin. Begini dan Gapin, saya disuruh Tuan Erjan untuk mengecek dan mengobati Nona Aina. Karena Tuan bilang bibir Nona Aina berdarah, jawab Naomi apa adanya. Tapi sepertinya dan Gapin sudah menggantikan tugas saya. Kali ini Gapin yang mengerutkan dahi, karena tidak biasanya Erjan menunjukkan perhatian pada Aina. Betul, aku sudah mengobati lukanya. Bilang saja pada Di, lain kali suruh anak buahnya bertindak lebih cepat. Gapin menyerahkan kotak di tangannya pada Naomi. Aku ke kampus. Seolah tak terjadi apa-apa, Gapin melenggang ke kamarnya untuk mengambil tas terlebih dahulu. Sementara Aina hanya bisa bergeming, tak tahu harus bicara apa dengan Naomi.